bisa menyapa kalian kembali meskipun hanya lewat video ini. Nah, Ibu Berli mau meskipun kalian hanya bisa melihat Ibu melalui video, Ibu harap kalian bisa tetap melakukan kegiatan yang akan Ibu bawakan di video dengan baik seperti sedang berada di dalam kelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita tentang bilangan bulat. Untuk itu, persiapkan dirimu, persiapkan buku matematikamu, buku catatan, alat tulis supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan kamu bisa mendapatkan satu hal yang baru. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, Ibu Berli mau pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa belajar, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Bapa sampai pada hari ini. Tuhan, meskipun kami berada di tempat yang berbeda, berada di tempat yang berjauh-jauhan, tapi kami bersyukur kami masih bisa terhubung satu sama yang lain, saling menyapa satu sama yang lain, dan kami bisa berinteraksi sehingga kami bisa belajar bersama-sama Bapa. Kami bersyukur Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan kami bisa mendapatkan satu hal yang baru dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut, sebelum Ibu Berli menjelaskan materi tentang matematika, Ibu Berli mau ingatkan lagi kalau meskipun kita berjauhan, Ibu Berli sedang ada di kelas, kalian ada di rumah masing-masing, tolong untuk tetap menaati prosedur yang sudah kita sepakati bersama-sama. Silahkan duduk yang rapi sebagaimana kamu sedang mengikuti kelas. Ikuti semua kegiatan yang akan Ibu Berli pimpin di video ini. Catat apa yang menurutmu masih belum kamu mengerti, sehingga nanti bisa kamu sampaikan kepada Ibu Berli. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, kelas 6, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dari yang sudah kita bahas kemarin, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Oke, kalian pasti sudah sering ya belajar tentang operasi hitung, mulai dari kalian kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sekarang kita hanya tinggal mendalaminya saja, memperdalam pengetahuan kalian supaya kalian lebih paham tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung itu ada apa saja Ibu? Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ibu ulangi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan ada dua jenis. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang garis bilangan. Bagaimana caranya? Setelah ini kita akan pelajari bersama. Dan yang kedua adalah penjumlahan menggunakan bersusun. Jadi penjumlahan bilangan bulat bersusun. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah penjumlahan dengan cara garis bilangan. Nah, yang pertama kita akan belajar melakukan penjumlahan melalui garis bilangan. Nah, Ibu Berli sudah menggambarkan garis bilangan di depan. Silahkan perhatikan bagaimana caranya melakukan penjumlahan dengan garis bilangan. Contohnya ya, misalnya ada soal negatif 5 ditambah 4. Nah, negatif 5 ditambah 4 sama dengan, bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat di garis bilangan. Negatif 5 berarti dia di sebelah kiri dari 0. 0 ada negatif 5 berarti 5 dari 0. 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia ada di sini. Negatif 5. Nah, tambah 4 berarti dia bergeser ke kanan karena dia positif. Tambah 4. Nah, kita akan bergeser ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Maka dia ada di negatif 1. Nah, untuk mengetahuinya, untuk memberikan tanda, kita tinggal tarik garis dari negatif 5 menuju negatif 1 yang tadi kita sudah pindahkan. Oke, negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, itu salah satu contohnya melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, negatif 5 tambah 4 sama dengan, berarti kalau kita lihat negatif 5 tambah 4 adalah negatif 1. Maka negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah 4 ditambah negatif 3. Oke, 4 ini nilainya positif, maka dia ada di bagian sebelah kanan dari 0. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini ya, Nak. Titik awalnya dia ada di sini. Sudah? Tambah negatif 3. Ada di kata negatif. Dia nilainya negatif. Berarti kalau negatif dia bergerak ke kiri. Ingat ya. Kalau negatif dia bergerak ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah. Kita gerakkan 1, 2, 3. Maka dia akan berhenti di sini. Ibu ulang ya. Titik awalnya di sini, bergerak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka dia di sini. Seperti contoh nomor 1 tadi, kita tarik garis dari 4 ke 1. Maka 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Begitu ya. 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Nah, itu merupakan contoh melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oke, kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu menggunakan penjumlahan bersusun. Oke, berarti yang kedua, penjumlahan bersusun. Nah, bagaimana teknik atau cara menggunakan penjumlahan bersusun untuk menjumlahkan bilangan bulat? Berli akan memberikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 24 tambah 32. Nah, Ibu yakin kalian semua sudah bisa melakukan ini karena ini merupakan materi dari kelas 3, 4, 5 sampai kelas 6. Nah, sekarang langsung kita jumlahkan secara bersusun. Bagaimana? Disusun, berarti 24 di atas, 32 kita buat di bawahnya. Kemudian langsung dijumlahkan. Sebelah kanan dijumlahkan, sebelah kiri dijumlahkan. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 5. Maka 24 tambah 32 sama dengan 56. Sama dengan 56. Nah, ini contoh yang pertama. Sama-sama positif. Oke? Sama-sama positif. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ibu Berli mau buat negatif 14 ditambah negatif 7. Bagaimana ya caranya? Negatif 14 ditambah negatif 7. Nah, nilainya sama-sama negatif. Caranya adalah abaikan saja negatifnya, langsung jumlahkan secara bersusun. Berarti 14 tambah 7. Sudah? 14 tambah 7. 14 tambah 7. 4 tambah 7, 11. Simpan 1, 1 tambah 1, 2, 21. Maka hasil akhirnya 21. Nah, tadi di awal kita abaikan ini tanda negatifnya. Tanda negatifnya diabaikan, nanti dimunculkan lagi saat hasil akhirnya sudah dapat. Jadi hasil akhirnya 21 ditambahkan negatif di awal. Maka hasilnya adalah negatif 21. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya 21 ditambah negatif 14. Nah, 21 ditambah negatif 14.
21 positif, 14 negatif. Nah, kalau bertemu negatif dengan positif, saat melakukan penjumlahan bersusun, penjumlahannya diganti menjadi pengurangan. Ingat ya, saat melakukan penjumlahan dengan nilai yang berbeda, penjumlahan diganti dengan pengurangan. Berarti ini bagaimana? Berarti 21 dan 14 dikurang. Begitu ya, 21 dikurang 14. Maka kurangkan seperti biasa. 1 dikurang 4 tidak bisa, maka dipinjam 1. 11 dikurang 4, 7. 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu dituliskan. Maka 21 ditambah negatif 14 sama dengan 7. Begini ya, 21 jadinya dikurang 14, hasil akhirnya adalah 7. Itu contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat, negatif 25 ditambah 17 sama dengan yang Ibu Berli bilang tadi, ketika ada dua tanda yang berbeda, maka penjumlahannya kita ubah menjadi pengurangan. Maka kita tulis, tidak perlu ditulis negatifnya ya nak, langsung saja 25 dan 17 dikurangkan. Maka 5 kurang 7 tidak bisa, dipinjam 1. 15 kurang 7 hasilnya 8. 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu ditulis. Sudah, berarti hasilnya 8. Nah, kalau kita lihat, angka yang paling besar itu adalah 25. Nilainya negatif. Maka hasil akhirnya pun pasti bernilai negatif. Maka jawabannya adalah negatif 8. Coba kita ulang ke contoh yang ketiga. Angka paling besarnya bernilai positif. Maka hasil akhirnya pun positif. Positif 7. Karena 25 lebih besar daripada 25 ya nak, bukan negatif 25. 25 lebih besar daripada 17 dan 25 ini bernilai negatif, maka hasil akhirnya pun negatif. Nah, itu adalah 4 contoh cara menjumlahkan bilangan bulat menggunakan penjumlahan bersusun. Oke, kita sudah selesai mempelajari penjumlahan bilangan bulat menggunakan 2 cara, menggunakan garis bilangan dan menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, minggu depan pada video berikutnya Ibu Berli akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang tugasmu setelah kamu selesai menyaksikan video ini, kerjakan tugasmu yang sudah Ibu Berli kirimkan di Telegram. Jadi, kalau mau mengulang videonya silahkan, tapi setelah selesai menonton videonya, kerjakan tugasmu dan jangan lupa foto dan kirimkan ke Ibu Berli. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu Berli harap ketika kamu sudah mampu melakukannya, boleh dilatih lagi supaya lebih mampu. Tapi ketika kamu belum paham, boleh ditanya ke Ibu supaya apa yang tidak kamu pahami bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih kelas 6, pertemuan kita selesai. Ibu Berli mau pimpin kita dalam doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat pembelajaran yang boleh berlangsung pada hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami masih bisa Engkau berikan hikmat untuk mengerti pelajaran yang boleh kami terima, sehingga pembelajaran ini boleh selesai dan kami bisa mengerti apa yang sedang dipelajari. Terima kasih Tuhan, pembelajaran kami telah selesai. Kami mau melanjutkan dengan mengerjakan PR. Kiranya Tuhan tetap memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kelas 6. God bless you and I love